Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah simulasi proses metalurgi, Bu Anis Tasya Milandia, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil simulasi kami yaitu dengan judul simulasi evaluasi efisiensi energi melting furnace aluminium pada pabrik cast coil Nigeria. Next. Adapun anggota kelompok 2 yaitu ada saya sendiri Ahmad Milan Valhevi dengan NPM 2210, Ayu Alfia dengan NPM 2207, ada Muhammad Farid dengan NPM 2213, ada Muhammad Adif Oktariwan dengan NPM 2245. Selanjutnya, adapun outline yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada latar belakang dan identifikasi masalah, yang kedua itu ada tinjauan pustaka dan studi literatur, yang ketiga itu hasil analisis, model, dan simulasi proses, dan yang terakhir itu ada kesimpulan, saran, dan referensi yang kami gunakan. Masuk ke pendahuluan yang berisi latar belakang. Industri peleburan aluminium merupakan salah satu sektor manufaktur yang memiliki konsumsi energi yang sangat tinggi. Proses peleburan ini umumnya pada suhu 700 sampai 800 derajat Celcius untuk mencairkan scrap aluminium sebelum dialirkan ke proses pengecoran dan pembentukan lanjutan. Tetapi pada proses peleburan ini eh, tingginya tingginya energi loss atau sensible heat loss yang keluar dari furnace. Pada kasus ini 82% energi terbuang dalam bentuk flue gas dan heat transfer melalui dinding furnace refractory. Hal tersebut menyebabkan efisiensi energi furnace pada kasus ini menjadi rendah yaitu sebesar 18,05%. Kondisi ini membuat sebagian besar dari energi dari bahan bakar tidak terserap oleh logam cair, melainkan terbawa keluar dari cerobong bersama gas buang. Dampaknya akan meningkatkan biaya operasional, emisi karbon, dan waktu dari peleburan yang meningkat karena heat keluar dalam bentuk flue gas dan tidak terserap oleh logam aluminium. Kemudian, hal tersebut juga menyebabkan kualitas produk aluminium yang menurun karena adanya cacat produk berupa segregasi disebabkan karena temperatur yang tidak stabil. Kemudian dampak buruknya itu eh, berdampak pada umur pakai dan performa refraktori. Selanjutnya, solusi dari hal tersebut kami melakukan simulasi dengan menggunakan konsol multiphasic. Dengan proses simulasi computational fluid dynamics atau CFD menggunakan software konsol, pendekatan ini dipilih karena dapat memudahkan secara simultan proses perpindahan panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi yang semuanya terjadi bersamaan dalam tungku, sehingga dapat dianalisis kehilangan panas dan efisiensi energi pada furnace peleburan aluminium. Next. Selanjutnya ada proses peleburan scrap aluminium di mana aluminium scrap ini dimasukkan ke dalam reverberatory furnace. Bisa dilihat pada gambar tersebut terdapat neraca alur energi panas di mana gas alam dan udara panas yang masuk pada furnace tersebut adalah sebesarnya 5,32 ton joule per bulan. Yang kemudian heat ini terbagi menjadi dua, di mana heat yang masuk ke dalam molten aluminium dan heat loss juga masuk ke dalam flue gas dan dinding tungku. Di mana pada molten aluminium heat outputnya itu sebesar 18,05% atau sekitar 0,96 ton joule per bulan. Sedangkan heat loss-nya eh, besar pada flue gas yaitu sebesar 46,2% atau sebesar 20,4 ton joule per bulan. Pada temperatur gasnya itu 1080 Kelvin. Kemudian pada dinding tungku keluar juga heat loss-nya sebesar 1,9 ton joule per bulan. Hal tersebut menyebabkan efisiensi energi yang rendah pada furnace yaitu sebesar 18,05%. Next. Efisiensi energi furnace yang rendah dapat menyebabkan beberapa masalah, yaitu yang pertama ada masalah operasional, energi panas dari pembakaran bahan bakar ini tidak terpakai secara efektif, sehingga menyebabkan rendahnya efisiensi energi furnace.
Hal tersebut menyebabkan juga waktu peleburan bertambah karena efisiensi menurun dan kontrol suhu cairan logam menjadi tidak stabil. Kemudian yang ketiga itu efisiensi energi rendah menyebabkan kebutuhan biaya bahan bakar dan emisi karbon meningkat. Kemudian pengaruhnya terhadap hasil produk dan refraktori. Yang pertama itu ada fluktuasi suhu dalam ruangan peleburan dapat menimbulkan variasi homogenitas pada cairan aluminium. Yang kedua itu potensi besar cacat pada logam cair seperti oksidasi berlebih, segregasi atau porositas karena suhu tidak stabil. Dan yang ketiga itu memperpendek umur pakai, performa dinding refraktori tumbuh akibat kerusakan termal. Selanjutnya akan diteruskan kepada rekan saya. Selanjutnya di sini ada terdapat penjelasan kita, Kak. Simulasi merupakan pendekatan analitis yang biasa digunakan dalam memprediksi, memahami, dan mengoptimalkan proses fisik tanpa perlu dilakukan eksperimen secara langsung. Simulasi berperan penting sebagai alat bantu dalam analisis desain, validasi teori, dalam menganalisis suatu desain, serta mengambil keputusan teknik. Simulasi memungkinkan efisiensi Simulasi memungkinkan efisiensi waktu dan biaya serta fleksibilitas dalam variasi parameter operasi. Terdapat beberapa metode simulasi yang dapat digunakan. Di antaranya ada CFD atau Computation Fluid Dynamics, lalu ada metode numerik, dan ada pendekatan empiris. Metode CFD merupakan pendekatan simulasi berbasis penyelesaian numerik dari persamaan Navier-Stokes, persamaan energi, serta kontinuitas massa untuk mempelajari fenomena aliran fluida dan perpindahan panas secara tiga dimensi. CFD memungkinkan analisis mendalam terhadap distribusi suhu, pola aliran, gas, serta perubahan fasa logam dalam sistem kompleks seperti furnace peleburan aluminium. Metode ini banyak digunakan karena mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya tanpa harus melakukan eksperimen langsung yang memiliki resiko tinggi dan bersuhu ekstrim. Dari metode CFD ini terdapat kelebihan dan juga keterbatasannya. Kelebihan dari metode CFD ini yang pertama dapat memberikan gambaran yang tiga dimensi sehingga lebih detail. Selanjutnya dapat memprediksi dampak perubahan desain dan dapat dikombinasikan dengan metode empiris atau termodinamika untuk meningkatkan akurasi. Selain kelebihan, metode CFD ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, sensitif terhadap pemilihan model turbulensi, radiasi, dan boundary condition, serta tidak terlalu mudah untuk divalidasi tanpa data eksperimen yang nyata. Selanjutnya, di sini terdapat metode numerik. Metode numerik sendiri merupakan pendekatan simulasi berbasis perhitungan matematis yang menggunakan pendekatan diskret terhadap persamaan diferensial fisik. Berbeda dengan CFD yang bersifat lebih menyeluruh dan memerlukan visualisasi tiga dimensi, metode numerik umumnya diterapkan untuk menyelesaikan bagian spesifik dari suatu fenomena, seperti konveksi alami maupun keseimbangan energi. Metode numerik juga digunakan ketika sistem tidak dapat diselesaikan secara analitik, sehingga pendekatan iteratif seperti finite difference menjadi alternatif untuk memperoleh hasil yang mendekati kondisi sebenarnya. Metode numerik memiliki kelebihan berupa efisiensi untuk model sederhana dan komputasi ringan, tidak memerlukan waktu lama, sehingga cocok sebagai validasi awal untuk CFD. Tetapi metode numerik juga memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, banyak asumsi penyederhanaan, tidak akurat untuk geometri kompleks, dan bergantung pada ketelitian langkah perhitungan. Yang terakhir, itu ada pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini merupakan metode simulasi yang berlandasan pada hasil observasi atau eksperimen sebelumnya, tanpa melalui penyelesaian persamaan fisik secara langsung. Metode ini
membentuk hubungan korelasi antar variabel masukan dan juga keluaran berdasarkan data nyata yang diperoleh dari proses industri. Kelebihan dari pendekatan empiris ini yaitu dapat menggunakan data nyata di lapangan, tidak membutuhkan perangkat lunak yang kompleks dan mudah digunakan. Sedangkan keterbatasannya yaitu akurasi hasil sangat bergantung pada kualitas data sensor dan juga alat ukurnya, serta tidak mampu mensimulasikan perubahan desain atau kondisi operasi yang baru secara langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, selanjutnya adalah hasil analisis dan simulasi. Next. Next, Rick. Oke, berdasarkan data yang diperoleh dari studi kasus di pabrik Cascoil Nigeria, efisiensi energi tungku peleburan aluminium hanya mencapai 18%, dengan 82% energi terbuang ke lingkungan. Dari total energi masuk sebesar 5,32 terajoule per bulan, sekitar 2,4 terajoule atau 46,2% hilang melalui gas buang pada suhu sekitar 1080 Kelvin dan 1,9 terajoule atau 36%-nya hilang melalui dinding tungku akibat konduksi panas berlebih. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi pembakaran tidak terserap secara efektif oleh logam cair, melainkan terbuang ke udara. Metode yang tepat yang digunakan untuk menganalisis fenomena kilangan panas ini dan efisiensi energi pada tungku peleburan aluminium adalah menggunakan metode CFD dengan perangkat lunak COMSOL multiphysics. Kemudian di bawahnya ada data kinerja proses. Untuk poin A, total energi tidak digunakan dan terbuang dengan rumus energi buang melalui flue gas ditambah energi hilang ke lingkungan. Didapatkan hasil 4.360.000 megajoule per bulan. Kemudian pada B, perhitungan efisiensi furnace peleburan aluminium. Dengan rumus Q use dibagi Q input dikali 100% didapatkan hasil 18,05%. Kemudian pada poin C untuk perhitungan heat loss ke lingkungan dengan rumus Q sama dengan A kali H dikali suhu pada dinding luar dikurang suhu pada ambient. Didapatkan hasil 722.982 Joule per detik. Next. Kemudian identifikasi variabel kunci dengan variabel suhu gas dalam Kelvin pengaruhnya terhadap energi loss. Energi loss semakin tinggi temperatur gas akan meningkatkan gradien suhu dan energi loss. Interaksinya antar variabel adalah meningkatkan driving force konduksi dari gas ke dinding memengaruhi suhu pada dinding dalam. Kemudian variabel suhu pada permukaan dinding dalam. Pengaruhnya menentukan arah dan besar flux konduksi ke dalam dinding furnace. Interaksi antar variabelnya dipengaruhi oleh suhu gas, heat input, dan konduktivitas thermal melalui konveksi dan konduksi. Kemudian variabel temperatur permukaan dinding luar, pengaruh terhadap energi lossnya semakin tinggi temperatur dinding luar, semakin besar kehilangan panas ke udara. Interaksi antar variabelnya adalah dipengaruhi oleh konduksi dalam dinding dan konduksi lingkungan. Kemudian variabel temperatur lingkungan dengan pengaruh terhadap energi loss semakin rendah, T lingkungan perbedaan suhu semakin besar sehingga heat loss semakin naik. Kemudian interaksi antar variabelnya membentuk gradien suhu antara dinding luar dan lingkungan. Selanjutnya ada variabel luas permukaan dinding dengan pengaruh peningkatan luas permukaan dinding akan meningkatkan heat loss pada furnace. Interaksi antar variabelnya adalah menggandakan pengaruh perpindahan panas karena panas keluar dari seluruh permukaan. Kemudian ada variabel
ketebalan dinding furnace dengan pengaruh terhadap energi lossnya adalah semakin menebal dinding, hambatan termal akan semakin naik sehingga heat loss akan menurun. Kemudian interaksi antar variabelnya menentukan resistensi konduksi termal total. Dan yang terakhir adalah variabel produktivitas termal dinding tunggu. Pengaruh terhadap energi lossnya adalah semakin besar nilai K, dinding akan lebih mudah menghantarkan panas sehingga heat loss meningkat. Interaksi antar variabelnya menentukan kemampuan dinding furnace dan menghantarkan panas. Next. Kemudian didapatkan model sederhana dalam poin A, model proses konduksi panas melalui dinding refraktori tungku. Dengan rumus awal, Qs dengan min K delta T per delta X. Dengan substitusi Qs dikurang Qx plus Dx menghasilkan A dx delta T dibagi per delta T. Kemudian diturunkan menjadi min K A delta T per delta X dikurang min K A delta T per delta X seperti yang terdapat pada layar. Kemudian dengan keterangan Qx flux panas, K adalah konduktivitas termal material, delta T dibagi delta X sama dengan gradien temperatur terhadap aliran panas. Kemudian massa jenis material dan Cp kapasitas panas. Kemudian terdapat model proses konveksi panas melalui dinding refraktori tungku, nilai flux konduksi yang keluar ke dinding sama dengan flux konveksi ke udara lingkungan. Dengan rumus Q output sama dengan H dikali T dinding luar kurang T ambien. Kemudian diturunkan menjadi Q delta T per delta X sama dengan L H kali T dinding luar kurang T ambien. Kemudian pada poin C, energi panas yang terbuang heat loss keluar tiap jam. Dengan rumus pada layar pada yang telah dipaparkan terdapat kilos connection. Kemudian ada persamaan perpindahan panas secara reaksi dengan kilos radiation. Kemudian total energi panas yang terbang tiap jam dengan rumus kilos per hour sama dengan kilos connection ditambah kilos radiation dikali 3.600 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Eh, saya di sini akan menjelaskan terkait langkah-langkah simulasi eh, dengan menggunakan konsol ya. Yang pertama tuh klik 3D model di konsol untuk menentukan model yang diinginkan. Yang kedua adalah klik time dependent untuk simulasi yang berpengaruh terhadap waktu. Yang ketiga adalah membuat geometri blok satu dengan tipe solid dengan lebar 4,5 meter, tebal 2 meter, dan tinggi 5 meter. Yang step keempat adalah membuat geometri blok 2 dengan tipe solid dengan lebar 4,5 meter, tebal 2 meter, tinggi 5 meter, yang kemudian diatur dengan base posisinya dengan sumbu Y sebesar 5 meter. Yang step 5 membuat geometri blok 3 dengan tipe solid dengan lebar 4,5 meter, tebal 7 meter, dan juga tinggi 5 meter. Dan juga step 7 membuat geometri blok 5 dengan tipe solid dengan lebar 2,5 meter, tebal 3 meter, dan juga tinggi 3 meter yang kemudian diatur base posisinya dengan sumbu X-nya 1 meter, sumbu Y-nya 2 meter, dan juga sumbu Z-nya 1 meter. Dan step ke-8 membuat geometri blok 6 dengan tipe solid dengan lebar 4,5 meter, tebal 7 meter, tinggi 1 meter yang kemudian diatur base posisinya dengan sumbu Z sebesar 5 meter. Ya, step ke-9 adalah membuat geometri silinder satu dengan tipe solid dengan radius 0,5 meter dan juga tinggi 1,6 meter yang kemudian diatur base posisinya terhadap sumbu X-nya 2 meter, terhadap sumbu Y 3,5 meter, dan juga Z-nya 5 meter. Dan untuk step ke-10 membuat geometri silinder 2 dengan tipe solid dengan radius 0,5 meter dan tinggi 1,6 meter yang kemudian diatur base posisinya terhadap sumbu X 2 meter, Y 3,5 meter, dan sumbu Z-nya 5 meter. Dan untuk step 11 membuat geometri silinder 3
Silinder ketiga dengan tipe solid, radius 0,6 meter dan tinggi 0,2 meter, yang kemudian diatur base posisinya terhadap sumbu X 2 meter, sumbu Y 3,5 meter, dan sumbu Z 6,4 meter. Next. Nah, untuk step ke-12 yang pertama untuk menghilangkan buletan dari pipa atasnya, menggunakan klik fitur Booleans and Partition, dan juga klik Difference untuk membuat lubang di silinder 1, 2, dan juga 3. Dan yang step ke-13 masuk ke dalam proses heat transfer in solid dan seleksi semua domains atau geometri dengan T referensi 660 derajat Celcius. Dan step 14 membuat solid 1 dengan menyeleksi semua bagian furnace kecuali bagian aluminiumnya. Mas, lalu masukkan thermal conductivity sebesar 45 eh, watt per meter Kelvin dengan densitas 7.850 kilogram per meter kubik dan kapasitas panas 500 Joule kilogram per Kelvin. Dan step 15 adalah masukkan fitur initial value untuk mengetahui temperatur awal semua geometri yaitu 300 Kelvin. Step 16 adalah membuat fitur initial value untuk membuat temperatur awal aluminium yaitu 300 Kelvin. Step 17 adalah membuat fitur initial value untuk membuat temperatur awal furnace 1200 Kelvin. Step 18 adalah masuk ke fitur heat flux 1, seleksi geometri aluminium dengan heat transfer coefficient sebesar 4021 W sebesar 21 W per meter meter persegi Kelvin, dan temperatur eksternal itu sebesar 300 Kelvin. Masuk ke fitur heat flux 2, seleksi geometri furnace dengan heat transfer coefficient sebesar 10 W per meter persegi kali Kelvin, dan temperatur eksternal sebesar 1500 Kelvin. Untuk step ke-20 kemudian membuat solid 2 dengan klik geometri aluminium dengan thermal conductivity-nya sebesar 273 watt per meter Kelvin dengan densitas 2700 kilogram per meter kubik dan kapasitas panasnya sebesar 700 Joule per kilogram Kelvin. Lalu diklik studi untuk mensimulasikan temperatur terhadap waktu dari furnace-nya dengan output times range-nya sebesar 0, 30, dan sampai 200 menit, 2000 menit. Lalu step kedua-duanya kemudian dikomput dan dianimasikan. Dan step kedua-tiganya membuat perbandingan dengan mencari solusi dengan untuk menurunkan heat loss ini. Maka diajukan dengan memvariasikan eh, luas dari permukaan dengan lebar 2,5 meter, tebal 2,9, dan tinggi 2,9. Untuk blok 2-nya ditambahkan dimensi arena area menyesuaikan ukuran blok 5 yaitu menjadi 4,6 meter, tebal 2,1 meter, dan tinggi 5,1 meter. Next. Oke, dapat dilihat ini hasil simulasinya menunjukkan bahwa distribusi suhu pada furnace peleburan aluminium dari waktu 1 menit pada gambar 3.1 A pada awal proses, yaitu T sama dengan 1 menit, suhu gas di dalam ruang bakar mencapai sekitar 1560 Kelvin, sedangkan suhu di dinding luar masih sangat rendah, sekitar 188 Kelvin. Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan panas masih didominasi oleh akumulasi energi di bagian dalam furnace dan belum banyak merambat keluar setelah waktu operasi mencapai 51 menit ditunjukkan pada gambar 3.1b. Sistem mulai mendekati konduksi tunak, yaitu suhu gas sedikit menurun menjadi 1460 Kelvin karena sebagian energi telah berpindah ke dinding furnace, sementara suhu dinding luar meningkat signifikan hingga 894 Kelvin. Perubahan ini menggambarkan bahwa mekanisme perubahan panas bertahap melalui proses konveksi dari gas ke dinding dalam, konduksi dan juga konduksi melewati material dinding, dan konveksi dari gas, konveksi kembali ke udara lingkungan. Pada hasil simulasi,
Suhu gas, yaitu T gasnya mencapai mencapai sekitar 1560 Kelvin. Sedangkan suhu dinding dalamnya itu sebesar 1200 Kelvin. Dinding luar 1088 Kelvin dan lingkungannya itu 300 Kelvin. Perbedaan suhu ini menyebabkan aliran panas dari gas ke dinding furnace secara konveksi dan kemudian melalui dinding secara konduksi. Aluminium di dalam furnace mulai menyerap panas hingga mencapai 850 sampai 950 Kelvin. Next. Oke. Hasil simulasi pada gambar titik-titik 3.2 memvariasikan ukuran luas permukaan dengan ukuran lebar 2,4 meter, tebal 2,9 dan tinggi 2,9 meter pada menit 511 menit. Jika dibandingkan dengan gambar 3.1b, memiliki hasil temperatur yang paling rendahnya adalah 894 Kelvin dan untuk gambar 3.2a dapat dilihat temperatur paling rendahnya sebesar 764 Kelvin pada menit yang sama yaitu 511 menit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil luas permukaan yang akan dilebur, maka luas permukaan kontaknya dengan dinding furnace juga berkurang, sehingga heat loss-nya akan semakin kecil juga. Tetapi jika permukaannya lebih kecil, maka suhu operasinya juga lebih lama, seperti pada gambar 3.2b. Hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu 991 menit untuk mencapai suhu yang mendekati 894 Kelvin, seperti gambar di 3.1b. Jadi itu waktunya itu 991 menit. Jadi luas permukaan yang besar membuat logam lebih cepat panas namun meningkatkan heat loss sehingga efisiensi menurun. Sebaliknya, permukaan yang kecil mengurangi heat loss tapi memperlambat proses peleburan dan menurunkan produktivitas. Next. Berikut ini adalah kesimpulan dan saran serta referensi. Kesimpulan yang pertama adalah mekanisme perpindahan panas berlangsung melalui konveksi dari gas ke dinding dalam, konduksi melewati dinding dan lalu konveksi keluar udara. Yang kedua adalah pada menit ke-1 suhu gas mencapai 1560 Kelvin sedangkan suhu dinding luar masih 188 Kelvin. Menandakan bahwa panas terakumulasi di bagian dalam pada menit 511 suhu gas menurun menjadi 1460 Kelvin, suhu dinding dalam 1200 Kelvin dan dinding luar meningkat hingga 894 Kelvin dengan suhu lingkungan tetap 300 Kelvin. Yang ketiga adalah pada variasi ukuran logam dan juga luas permukaan, suhu terendah pada menit 511 hanya 764 Kelvin, sedangkan ukuran lebih besar mencapai 894 Kelvin. Yang keempat adalah luas permukaan dinding furnace yang rendah akan menghasilkan heat loss yang lebih rendah, namun permukaan peleburan semakin lama, se- eh, sedangkan untuk luas permukaan yang tinggi mempercepat pemanasan tapi meningkatkan kehilangan panas atau heat loss-nya juga. Next. Berikut ini adalah saran. Yang pertama adalah menggunakan conjugate heat transfer CHT dan juga radiasi pada simulasi konsol. B. Penggunaan rekuperator dan sistem waste heat recovery pada furnace untuk mengurangi bahan bakar. C. Mengganti refraktori dengan material konduktivitas rendah dan ketahanan thermal shock yang tinggi untuk mengurangi heat loss pada furnace. Next. Oke, berikut referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.